Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa 13 di rumah kita, rumah sosiologi. Anda tentu bertanya, kenapa saya memanggil Anda siswa 13? Bagi kami, bagi kita di jurusan sosiologi, ketika Anda masuk ke perguruan tinggi, Anda belum mahasiswa. Kemarin Anda dipanggil oleh rektor, mahasiswa, selamat datang, mahasiswa, mahasiswi Universitas Negeri Padang. Tadi Anda disambut oleh fakultas, selamat datang mahasiswa, mahasiswi di Fakultas Ilmu Sosial. Tapi tidak di jurusan sosiologi. Menjadi mahasiswa di jurusan sosiologi itu tidak gampang. Kenapa tidak gampang? Karena di pundak mahasiswa itu ada beban besar, ada tanggung jawab besar. Maka dari itu, mulai detik ini, Anda akan kami proses menjadi mahasiswa. Ada tahapan-tahapan yang akan Anda lalui untuk menjadi mahasiswa di jurusan sosiologi. Jadi, sekarang jurusan sosiologi, warga sosiologi Universitas Negeri Padang memanggil Anda masih dengan siswa 13 sampai Anda lulus menjadi mahasiswa. Nah, untuk itu saya mau mengajarkan kepada Anda semua bagaimana salam siswa 13 itu. Jadi di jurusan sosiologi itu ada ketika mahasiswa baru datang, ketika orang baru datang, dia akan diberikan satu salam. Apa itu? Salam siswa 13. Jadi nanti ketika saya menyebutkan atau ada orang lain yang menyebutkan siswa 13, Anda semuanya tanpa terkecuali harus menjawab dengan menuju mahasiswa. Bisa ya? Jadi saya teriak nanti, siswa 13, Anda harus menjawab dengan secara serentak dan bersemangat menuju mahasiswa. Bisa ya kita tes? Saya minta kepada Anda semua aktifkan mikrofonnya. Oke, aktif ya. Ya. Sudah aktif semuanya? Udah tuh. Sudah ya? Udah. Kita tes ya? Iya. Alhamdulillah. Sudah ya? 1, 2, 3. Siswa 13. Menuju mahasiswa. Yang semangat, yang semangat, yang semangat. Saya ulang. Siswa 13. Menuju mahasiswa. Belum serentak, belum serentak. Saya satu kali lagi. Oke? Semua tenang. Semua tenang. Siswa 13. Menuju mahasiswa. Oke. Ya, oke. Nah, berikutnya. Warga sosiologi itu warga yang penuh semangat. Warga yang penuh optimistis. Kenapa dia penuh semangat? Karena di jurusan sosiologi itu ada yang namanya spirit socius. Spirit socius itu adalah nilai-nilai. Jadi, spirit socius itu selalu diperdengarkan, selalu diulang-ulang di jurusan sosiologi. Saya akan memperkenalkan kepada Anda spirit socius. Jadi nanti, ketika saya menyebutkan, itu ada di sana, ada di bernernya, spirit socius, ketika saya sebutkan itu, Anda menjawab dengan demi ilmu, demi pendidikan untuk bangsa. Sudah bisa direkam ya? Sudah bisa direkam? Ya. Spirit socius. Demi ilmu bangsa. Aduh. Yang namanya spirit, semangat. Jadi kita ulangi. Siap ya? Jadi saya menyatakan nanti spirit socius, Anda menjawab dengan demi ilmu, demi pendidikan untuk bangsa, gitu ya. Oke?
Ulangi. Spirit sosius. Pendidikan bangsa. Demi pendidikan bangsa. Satu kali lagi ya, satu kali lagi. Aktifkan seluruh mikrofonnya dulu. Aktifkan seluruh mikrofonnya. Masih banyak yang belum aktif. Saya bisa memantau Anda semuanya. Oke, sudah. Spirit sosius. Demi pendidikan Bangsa. Tidak pakai dan, tidak pakai dan. Spirit sosius. demi bangsa. Oke. Terima kasih semuanya. Berikut mengenal lebih jauh tentang rumah kita, tentang rumah sosiologi, tentang rumah kita bersama, akan dilanjutkan perkenalannya oleh ketua jurusan kita. Ketua jurusan kita bernama Bapak Dr. Eka Vidya Putra, Esos MSI. Pak Eka ada di bilik sebelah, di studio kita sebelah lagi. Studio kita di atas. Saya coba kontak dulu lah. Pak Eka, apakah sudah standby di tempat? Halo, Assalamualaikum Pak Reno. Oke Pak Eka. Siap. Udah siap siswa 13-nya? Sudah. Oke. Siswa 13 sudah siap menuju mahasiswa Pak Eka. Oke, siap. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Eka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa 13, selamat datang di kampus sosiologi. Baik semuanya, saudara semuanya, lihat saya mendengar tadi setelah Pak Reno mengantarkan tentang masuk ke rumah kita ini, spiritnya masih belum cukup kuat untuk menjadi seorang mahasiswa. Dan Anda semua di sini bukan siswa 13 pertama yang kami jamu, yang kami sambut. Sebelumnya kami telah menyambut siswa 13 sebanyak 51 orang. Teman-teman Anda yang terlebih dahulu datang ke kampus ini telah menyiapkan sebuah video sebagai sambutan salam perkenalan untuk Anda semuanya. Mari kita lihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami siswa 13 jalur SNMPTN 2020 Pendidikan Sosiologi dan Antropologi ingin mengucapkan selamat datang teman-teman. selamat bergabung Menjadi siswa 13 Universitas Negeri Padang. Dan selamat juga buat teman-teman Yang lolos jalur SBMPTN maupun mandiri. tahun 2020-2021. Semoga kita cepat bertemu. Semoga kita saling kenal. Semoga kita saling akrab. Pesan dari kami, jaga kesehatan. Stay safe dan tetap jaga kebersihan. Oke. Pada saat PKKMB, Tidur terviral. Jangan sering izin ke toilet. Jangan tundukkan kepala. jangan bengong. Jangan main TikTok. Selalu menjaga nama baik fakultas. Terutama untuk anak sosiologi dan antropologi. Sampai jumpa di Kampus Merah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perkenalan dari siswa 13 yang sekitar sebulannya lalu telah kita sambut di jurusan sosiologi.
Anda bisa membuat video yang sama karena minggu depan akan ada siswa 13 angkatan ketiga yang akan kita sambut di rumah kita ini, jurusan sosiologi. Baik, seperti yang disampaikan Pak Reno tadi, saya akan memperkenalkan kepada saudara semuanya, siswa 13, tentang apa yang menjadi rumah kita itu, bagian-bagian apa saja yang ingin saya sampaikan terhadap Anda. Saya akan memperkenalkan jurusan ini, organisasinya. Saya akan memperkenalkan dosen-dosen Anda di sini yang kemungkinan yang mulai tanggal 14 ke depan akan menemui Anda di ruang-ruang Zoom Anda, di ruang-ruang virtual Anda untuk menyampaikan materi-materi perkuliahan dan siapa saja mereka itu. Baik, siswa 13, yang perlu pertama Anda harus pahami ketika masuk ke sebuah rumah tentu adalah apa yang menjadi visi dari jurusan sosiologi tersebut. Visi dari jurusan sosiologi adalah menjadi program studi yang unggul dalam mendidik calon guru sosiologi yang profesional dan berkearifan lokal di Indonesia pada tahun 2024. Artinya apa di situ? Bahwa kampus ini, bahwa rumah ini, jurusan sosiologi adalah akan mendidik calon guru sosiologi. Jadi bagi Anda yang kemarin tidak berminat jadi guru, berarti salah masuk kamar. Berarti saya harus keluar dong Pak. Enggak, Anda bisa memperbaiki visi Anda. Bahwa Anda harus memperbaiki cara pikir Anda. Bahwa kampus ini tentu saja akan mendidik calon guru profesional. Meski kampus ini juga akan memberikan keterampilan tambahan pada Anda, hal-hal yang sifatnya adalah skill, sifat keahlian. Kita di sosiologi berpandangan bahwasanya kampus ini adalah akan mengajarkan Anda, akan mentransfer, akan mentransformasikan pada Anda semuanya tentang sosiologi. Bagi kami akan menciptakan Anda sebagai seorang sosiolog, tapi bukan sosiolog biasa. Kami akan menciptakan Anda sebagai sosiolog plus. Sosiolog plus, sosiolognya apa itu? Anda akan menjadi seorang ahli sosiologi. Plusnya apa? Anda akan bisa menurunkan konsep-konsep sosiologi itu menjadi bahan-bahan pembelajaran khususnya di sekolah menengah atas. Jadi jangan berpandangan bahwa ketika hanya menjadi guru memahami sedikit saja. Tetapi menjadi guru itu, Anda harus memahami semuanya. Memahami semuanya itu adalah seorang sosiolog. Sosiolog yang bisa mengajarkan itu kepada masyarakat, kepada siswa Anda nantinya. Penekanan kedua adalah visi dari jurusan sosiologi itu berkearifan lokal. Artinya apa? Bahwa kita memandang pengetahuan itu tidak di atas awan. Kita tidak hanya bergelut dalam teori-teori saja. Tetapi kita akan membumikan dia. Dengan apa? Dengan realitas yang ada di lingkungan kita masing-masing. Di lingkungan kita, saya, di lingkungan Anda. Sehingga ilmu pengetahuan itu tidak hanya menjadi menara air, apalagi menara api. Apalagi menara gading, tapi dia menjadi menara api. Menara api adalah menara yang mencerahkan lingkungan mereka. Itu satu, visi dari jurusan sosiologi. Yang kedua, apa yang menjadi misi jurusan sosiologi? Ada visi jurusan, ada misi jurusan. Misi adalah bagaimana kita mengimplementasikan visi tersebut. Untuk mengimplementasikan visi tersebut, kita semuanya akan membaginya menjadi 4. Pertama adalah pendidikan. Pendidikan tentu saja melalui pembelajaran yang kita dapatkan dalam ruangan-ruangan kelas. Yang hari ini kita dapatkan melalui Zoom, melalui virtual. Melalui pendidikan, Anda akan menjadi diperkaya dengan ketersediaan
bahan-bahan akademik. Pustaka kita, hari ini saya pikir pustaka satu-satunya tidak hanya di UNP mungkin, tapi di universitas di Sumatera Barat mungkin. Satu-satunya universitas di level jurusan ya, yang koleksi bukunya itu relatif baik. Dan sekarang sudah mengarah kepada digital. Artinya Anda nanti bisa mengakses skripsi-skripsi, judul-judul buku kita melalui gawai Anda di rumah sana. Dan silakan nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ketua Labor bagaimana cara memanfaatkan pustaka ini, jurnal-jurnal kita di sini melalui secara virtual. Dan juga bisa kita banggakan hari ini, kita memiliki 5 buah jurnal. Tempat para dosen, para akademisi, para peneliti, dan Anda semuanya untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran, hasil penelitian Anda, hasil pengabdian masyarakat Anda melalui media yang ilmiah. 1, akademis, penyelenggara pendidikan. Yang kedua, melakukan penelitian. Untuk mencapai visi tadi, kita akan melakukan penelitian-penelitian. Dosen akan melakukan penelitian dan bisa saja dia mengajak salah satu dari Anda untuk berpartisipasi dalam penelitian tersebut. Anda tidak hanya mendapat penelitian itu metodologi di depan kelas, tapi kita akan mengajak Anda bersama-sama turun ke lapangan untuk mencermati fenomena-fenomena sosial yang ada di lapangan. Kenapa? Karena labornya orang sosiologi itu adalah di tengah-tengah masyarakat. Jika kondisi normal kembali, insya Allah kita kembali bisa ketemu tatap langsung di sini. Hampir rata-rata mata kuliah akan melibatkan Anda untuk aktif turun ke lapangan, bercengkrama, menyelami, menganalisis apa yang terjadi pada masyarakat kita. Kemudian yang ketiga, pengabdian kepada masyarakat. Nugroho Noto Susanto, salah satu menteri pendidikan kita di era 80-an, kalau nggak salah saya, mengatakan, di Indonesia, menjadi mahasiswa itu adalah proses yang berat. Anda tidak hanya dituntut mengabdi kepada masyarakat ketika telah menyandang gelar sarjana pendidikan. Tapi mahasiswa di Indonesia itu harus mengabdi kepada masyarakat sejak jaket alma mater itu dipasangkan di tubuhnya. Makanya kita di sosiologi tidak mau gegabah menerima orang yang masuk perguruan tinggi, langsung kita kasih label mahasiswa. Kita harus menyiapkan Anda, memastikan Anda bahwa Anda layak menyandang predikat status mahasiswa. Layak memasangkan jaket alma mater Universitas Negeri Padang. Yang keempat adalah pengembangan kelembagaan. Bagaimana lembaga ini tidak hanya begini-begini saja, tapi lembaga ini, terutama khususnya sosiologi, harus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Lembaga yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, dia akan tertinggal, punah, dan hilang dari permukaan. Maka semuanya kita mesti mengembangkan kelembagaan ini supaya dia bisa mengikuti dinamika yang ada di dalam masyarakat. Nah, sekarang ini mahasiswa kita sampai data 1 tahun terakhir jumlahnya kurang lebih 512 orang. Berasal dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan kemudian daerah-daerah di luar Sumatera Barat, terutama Sumatera Tengah, Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Riau, Bengkulu. Itu rata-rata sebaran mahasiswa kita. Kemudian pada bagian 2, aktivitas utama yang dalam perkuliahan, aktivitas utama di luar perkuliahan Anda akan diberikan beberapa buah kegiatan yang menunjang aktivitas pendidikan Anda. Ada paradigma study, ada HIMA, ada unit kegiatan mahasiswa, ada reference group. Bagian ini akan dijelaskan nanti oleh koordinator bidang kemahasiswaan. Selanjutnya alumni kita, karena visinya adalah guru yang profesional, sebagian besar alumni kita telah menjadi guru-guru. Tidak hanya di Sumatera Barat.
hampir seluruh daerah provinsi di Sumatera Barat, provinsi-provinsi di Sumatera itu telah diisi oleh alumni-alumni sosiologi. Tidak hanya di Sumatera. Penerimaan tahun kemarin tercatat 3 orang alumni kita itu lulus di guru sosiologi di Bali, di Gorontalo, dan beberapa daerah di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Selanjutnya adalah ini yang akan mendampingi Anda selama kuliah. 7 orang bergelar doktor, 6 orang kandidat doktor, dan 10 orang magister. Dan ada 3 orang lagi tambahan hari ini, dari 10 itu kita kurangi 3 orang lagi, karena sekarang sudah diterima sebagai kandidat doktor. Dari yang 6 ini, 4 kita prediksikan akan kembali dalam beberapa bulan ke depan. Artinya ada 11 doktor yang akan mengajar Anda di kampus ini. Anda bisa gali ilmu mereka masing-masing. Kemudian keunggulan, keunggulan dari kampus ini adalah, dari jurusan sosiologi ini adalah, seperti yang saya bilang tadi. Kita akan menjadikan Anda sebagai mahasiswa sosiolog yang plus, yang memahami tentang pendidikan. Ini struktur organisasi jurusan sosiologi. Saya sendiri Eka Vidya Putra, Dr. Eka Vidya Putra MSI, dipercaya sebagai ketua jurusan. Kemudian saya didampingi oleh Ibu Erda Fitriani SOS MSI sebagai sekretaris jurusan. Ada Bu Erda hadir di room kita ini? Bu Erda? Gak ada ya? Lagi kuliah online mungkin. Kemudian ada Ibu Dr. Desi Mardia STHI SOS MSI. Ibu Desi hadir, Bu Desi? Bu Desi? Hadir. Ibu Desi ini sekarang lagi ada di Kalimantan. Hari Kamis katanya baru balik ke Padang. Kemudian nanti Anda akan ketemu dengan Ketua Bidang Kemahasiswaan, Koordinator Bidang Kemahasiswaan, namanya Bapak AB Sarca Putra SIKOM MA. Nanti Anda akan mendapatkan nanti materi dari beliau tentang bidang kemahasiswaan. Dan kemudian Ketua UPMI yang menjamin mutu pendidikan kita, namanya Pak Reno Fernandes SPD MPD. Tadi, yang nyanyi tadi. Yang menemani Anda menyebutkan yel-yel tadi, namanya Bapak Reno Fernandes. Ibu Erda tadi ada? Enggak ya? Oke, nanti kita kenalkan selanjutnya. Kemudian, ini dosen-dosen yang akan mendampingi saudara semuanya, siswa 13 dalam perkuliahan ke depan. Pertama, Bapak Dr. Randus Emizal Amri, MPD MSI. Bapak Emizal Amri adalah pernah menjadi ketua jurusan juga dan pernah menjadi WD1. Pak M, hadir Pak M? Enggak ada ya? Dosen Anda banyak nggak hadir ini karena pada saat yang sama sedang berlangsung perkuliahan secara online dengan senior-senior yang sudah duluan kuliah di sini. Kemudian Bapak Dr. Randus Ikhwan MSI. Kemudian Bapak Junaidi SPD MPD. Oh ya, Pak Ikhwan ini kita doakan sama-sama, mudah-mudahan tahun ini beliau sudah menjadi doktor juga. Kemudian ada Ibu Nora Susilawati SOS MSI. Bu Nora ada? Ada. Bu Nora, tolong sapa Bu Nora, siswa 13-nya. Halo, Assalamualaikum siswa. Bu Nora. Ya. Halo. Oke Bu Nora ini ketua jurusan sebelum kita, dan dari di tangan Ibu Nora inilah kemudian kita sosiologi beragritasi A. Jadi kita sosiologi ini agritasinya sudah A. Halo. Kemudian ada Bapak Dr. Erian Joni SOS MSI. Kemudian ada Bapak Adri Febrianto SOS MSI. Selanjutnya ada Ibu Ike Sylvia SIP MSI. Beliau adalah sekretaris jurusan yang dulu mendampingi Ibu Nora Susilawati. Kemudian ada Bapak Muhammad Isa Gautama SPD MSI. Kemudian ada Ibu Mira Hasti Hasmira SH MSI. Bu Mira ini biasanya datang nih. Bu Mira ada Bu Mira? Enggak ya?
Kemudian ada Ibu Dr. Destrinora SPD MPD. Beliau ada nih di ruangan dosen. Tadi lagi kumpul saya lihat. Kemudian ada Ibu Selina Swati Esos MA PhD. Ibu Selina Swati ini dalam keadaan kondisi kurang sehat hari ini. Saya mohon doa Anda bersama untuk kesembuhan beliau. Mudah-mudahan dia bisa kembali berkumpul dengan kita dalam proses perkuliahan. Kemudian ada Ibu Eka Asih SPD MPD, dan sekarang menyelesaikan tugas akhir doktoral beliau. Mudah-mudahan juga cepat menyelesaikan tugas akhirnya. Kemudian ada Ibu Dr. Wirdaningsi Esos MSI. Kemudian ada Ibu, ini dokter baru nih, Ibu Dr. Delmira Safrini Esos MSI. Juga ada di kampus ini sekarang, lagi kuliah juga di ruangan sebelah. Ada Bapak Khairul Fahmi Esos MSI, ini dosen baru kita. Kemudian ada Ibu Lia Amelia Esos MSI, dosen baru juga. Ini khusus kita datangkan dari dunia lain. Dunia lain maksudnya ini Ibu ini berasal dari Makassar. Kemudian ada Ibu Nurlizawati SPD MPD. Kemudian terakhir itu ada belum terakhir ya. Ada terakhir Bapak Muhammad Hidayat Esos MSI. Bagi yang bergelar ada di belakangnya SPD itu sebagian besar mereka adalah tamatan kita di sini, mahasiswa-mahasiswa terbaik kita di sini, dan kemudian menjadi dosen di sini. Jadi Anda jika ingin menjadi terbaik, kampus ini akan mencoba merekrut Anda untuk menjadi dosen-dosen baru di sini. Mudah-mudahan salah satu di antara Anda yang banyak ini ada salah satu, salah dua, salah tiganya yang mengabdi jadi dosen di jurusan ini nantinya. Kemudian Anda akan didampingi oleh 3 orang tenaga kependidikan. Pertama, Ibu Vivin Francisca. Nah, beliau ini nggak bisa datang pada kesempatan hari ini. Karena Ibu Vivin ini baru 2 hari yang lalu melangsungkan pernikahan. Jadi dari masih sedang cuti. Kemudian ada Ibu Wezi Restu Ayandora. Ini yang nyanyi tadi, yang suaranya melengking tadi itu. Itu Ibu Wezi. Urusan-urusan beasiswa, urusan-urusan perpanjangan kuliah, urusan-urusan kemahasiswaan, Anda akan berhubung dengan Ibu Wezi ini. Kemudian lagi ada yang ketiga adalah Bapak Raffi Ferdian. Orangnya selalu hadir di kegiatan Anda Zoom meeting ini. Dia yang pegang kendali kegiatan ini. Tapi berada di balik layar. Nanti kita perkenalkan. Anda bisa bertanya kepada Pak Raffi ini nanti bagaimana cara peminjaman buku secara online. Anda akan berhubungan dengan dia ketika Anda ingin mengakses labor-labor sosiologi. Itu kampus sosiologi, jurusan sosiologi. Ini yang akan Anda temui dalam aktivitas Anda di ruangan perkuliahan. Semuanya hadir, kami persembahkan untuk Anda untuk mencapai visi jurusan sosiologi. Guru sosiologi yang profesional, guru sosiologi yang memiliki kearifan lokal, yang berpijak di bumi dan sanggup menjadi menara api yang akan mencerahkan bumi pertiwi ini. Baik, itu dari saya sebagai pengantar, dan kita masuk kepada sesi berikutnya. Sebelum masuk pada sesi berikutnya, kita akan tampilkan profil dari labor sosiologi.